C21. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang. Bagi mereka yang ingin membunuhnya, cara terbaik adalah dengan membuatnya kesal, lalu membuatnya kesal. Setelah memprovokasi Liu Ganlang, Liu Chuan melakukan gerakan menyelam dan terjun terlebih dahulu ke lembah yang dingin. Ketika Liu Chuan memasuki lembah yang dingin, tidak ada kabar dia memasuki lautan. Wilayah lembah dingin sangat luas, lingkungannya rumit, dan mencari Liu Chuan tidak diragukan lagi seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Bagaimana dia bisa menemukan Liu Ganlang? Menerima perintah Liu Ganlang, Divine Eagles mulai meratap, seolah tidak mau memasuki lembah dingin. Liu Gan sangat marah, Yinger, kejar dia, ada apa, cepat kejar dia. Aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun, tapi kamu tidak bisa mengacau di saat kritis. Kamu sedang apa sekarang? Yang Dao melihat Liu Ganlang mencoba menjulurkan kepalanya ke lembah yang dingin, jadi dia segera menarik Liu Ganlang kembali. Ada apa? Tentu saja untuk mengejar Liu Chuan dan membunuhnya, kalau tidak aku tidak akan bisa membiarkan ini berbaring. Liu Ganlang menatap tajam ke tempat di mana Liu Chuan menghilang. Saudara Ganlang, kita bisa menunggu dan melihat saja. Jadi bagaimana jika Liu Chuan memasuki lembah dingin, apakah itu berarti dia tidak akan bisa keluar dari sana? Dia akan keluar suatu hari nanti, terlambat untuk menghabisinya setelah dia keluar. Yang Dao menasihati, begitu seseorang mengambil keputusan, dia tidak dapat dibujuk. Liu Ganlang memutuskan untuk mengejarnya. Tidak, aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku adalah tuan muda yang bermartabat dari keluarga Liu, dan menghadapi seniman bela diri transformasi tubuh tahap ketiga, aku sebenarnya harus menghabiskan begitu banyak waktu. Jika kabar ini tersiar, bukankah begitu? Apakah kamu tidak diejek? Yang Dao, apakah kamu akan mengejarnya? Jika Anda bersaudara, ikuti saya. Petik 2. Baiklah, baiklah, ayo kita kejar mereka secepatnya. Yang Dao berkompromi, yang memintanya untuk mengikuti. Lembah dingin itu sangat besar, medan di sekitarnya sangat rumit, dan saat ini sudah malam. Siapa yang tahu ke arah mana Liu Chuan telah masuk? Mengejarnya sama dengan membuatnya buta. Setelah itu, Liu Ganlang dan Yang Dao yang marah juga memasuki lembah dingin yang berkabut. Lembah dingin itu luas dan tak terbatas. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang masuk pernah benar-benar menginjakkan kaki di lembah yang dingin, dan di dalam lembah yang dingin, terdapat hutan yang subur dan menghijau. Tidak hanya terdapat banyak binatang iblis, ada juga banyak tumbuhan berharga yang tumbuh di dalamnya. Saat dia memasuki pinggiran lembah yang dingin, Liu Chuan segera merasakan pesona lembah yang dingin. Ini adalah aura binatang iblis, aura pengalaman. Liu Chuan berlari membabi buta, karena dia tidak yakin apakah Liu Ganlang dan yang lainnya ada di belakangnya. Di ngarai, dipenuhi racun yang sangat padat. Bebatuan di bawah kakinya tidak rata, dan air mengalir deras. Jika seseorang tidak berhati-hati, kemungkinan besar dia akan jatuh ke sungai dan dibawa ke kedalaman lembah yang dingin. Setelah melewati ngarai yang tidak diketahui ini, Liu Chuan melihat sebuah gua kecil di permukaan tebing. Malam ini, dia akan beristirahat sementara di sini. Karena elang ilahi Liu Chuan tidak bisa masuk, sangat aman untuk tetap berada di ketinggian. Bahkan jika Liu Ganlang dan yang lainnya sangat beruntung dan menemukan gua ini, mereka perlu meluangkan waktu untuk melakukannya. Dengan begitu, Liu Chuan punya cukup waktu untuk melarikan diri. Memanjat tebing, saat Liu Chuan naik ke tepi gua, setumpuk barang beterbangan. Liu Chuan, yang sama sekali tidak siap, hampir terjatuh, apa-apaan ini? Banyak sekali. Liu Chuan melihat ke dalam gua, dan ada sepasang mata yang bersinar menatapnya. Liu Chuan adalah orang yang sangat ketakutan, yang membuat seluruh tubuhnya merinding. Kelelawar haus darah. Sebelum Liu Chuan datang ke lembah dingin, dia telah memahami beberapa binatang tingkat rendah di lembah dingin. Bahkan jika levelnya tidak tinggi dan mereka bergerak dalam kelompok, bahkan beberapa binatang iblis peringkat 5 yang rumit akan digigit sampai mati oleh mereka. Apakah aku harus melakukannya? Liu Chuan buru-buru menelan 2 pil pengumpul Qi. Dalam keadaan sangat lelah, itu adalah yang paling cocok untuk mengembangkan resolusi Tuan. Mengangkat pedang King Kong dari punggungnya, Liu Chuan menjilat sudut bibirnya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan memasuki gua. Segera, gua itu dipenuhi dengan suara kepakan sayap, kelelawar yang lebat dan banyak jumlahnya mengelilingi Liu Chuan, mengeroyoknya. Sekarang,
Liu Chuan bisa membunuh sepuasnya. Dia mengangkat King Kong Blade miliknya dan menebas secara vertikal. Ding dong, membunuh satu level 3, memperoleh 10 poin pengalaman. 10 pengalaman, peralatan tambahan terus mengeluarkan suara untuk mendapatkan pengalaman. Benar-benar seperti aliran air, tak ada habisnya. Meski pengalaman yang didapat tidak banyak, jumlah pengalaman yang didapat terlalu banyak. Pada awalnya, Liu Chuan menggunakan kekuatan pedangnya, bilahnya membawa sedikit kekejaman, tetapi setelah beberapa saat, Liu Chuan secara bertahap menemukan trik untuk membunuh kelelawar yang haus darah itu. Pertahanan kelelawar haus darah itu sangat rendah, asalkan terkena. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah, jadi Liu Chuan tidak perlu berusaha keras, dia hanya perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan ribuan kelelawar dan puluhan ribu pengalaman, Liu Chuan ngiler hanya dengan melihatnya. Tentu saja, tidak mungkin mendapatkan begitu banyak pengalaman tanpa mengeluarkan usaha. Bunuh, bunuh, bunuh. Setelah beberapa saat, gua itu dipenuhi dengan bau darah, Liu Chuan juga hampir menjadi manusia berdarah. Kelelawar haus darah memakan segalanya, jadi darahnya sangat berbau. Saat mereka bertarung dan membunuh, kelelawar haus darah itu sepertinya merasa bahwa tidak peduli berapa banyak rekannya yang dimilikinya, ia tidak akan mampu menjatuhkan Liu Chuan. Kelelawar yang haus darah itu ketakutan, melihat temannya dijatuhkan oleh Liu Chuan, seolah-olah dia sedang memotong melon, jika ini terus berlanjut, ia akan musnah. Setelah Liu Chuan membunuh lebih dari 400 kelelawar haus darah, sisanya benar-benar terbang sambil mengobrol. Hei, jangan lari, ini pengalamanku. Liu Chuan menikamkan pedang Vajra miliknya ke tanah sambil terengah-engah. Dia terlalu lelah. Tanpa ragu, Liu Chuan mengambil kelelawar di tanah dan mulai mengunyahnya, mulutnya penuh darah. Kelelawar yang haus darah itu tidak terlalu enak, tapi Liu Chuan sudah lapar, jadi dia tidak peduli. Di alam liar, Anda harus belajar dari Guru Bei. Makan semuanya. Darah kelelawar itu berbau dan berbau, tetapi ketika jatuh ke mulut Liu Chuan, rasanya enak. Setelah menyerap darah 3 kelelawar dalam satu tarikan napas, Liu Chuan meludahkan bulu kelelawar di mulutnya dan duduk di tanah. Liu Ganlang, tunggu saja, suruh kakekmu minum darah kelelawar hari ini. Kakekmu akan membuatmu makan kotoran besok. Liu Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Perasaan seperti ini sungguh tak tertahankan. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan langsung kehilangan akal. Itu praktis menari di ujung pedang. Stimulasinya memang menstimulasi, tapi manusia tetaplah makhluk sosial. Sepanjang jalan, kesepian, membuat Liu Chuan teringat pada seseorang, Zhang Rou. Dia, Fasi yang lembut, mata yang menawan. Ketika dia tersenyum, itu sangat menawan. Ini bisa dianggap sebagai belahan jiwa pertama Liu Chuan sejak dia datang ke daratan lima roh. Jika bukan karena Zhang Rou, masih belum diketahui apakah Liu Chuan akan melarikan diri ke tempat ini tanpa hambatan. Zhang Rou, apa yang kamu lakukan? Aku khawatir kamu telah banyak menderita demi aku. Oke. Hutangku, Liu Chuan, pasti akan terbayar 2 kali lipat. Liu Chuan memandang Leng Yue dan bergumam pada diri. Setelah beristirahat sebentar, Liu Chuan meminum beberapa pil dan bermeditasi untuk berlatih. Pertempuran baru saja dimulai, lembah dingin jelas lebih berbahaya dan tidak berperasaan dibandingkan wilayah keluarga lain. 1000 mil jauhnya, di bawah sinar bulan yang cerah, seorang wanita berbaju putih sedang memandangi bulan dan mengungkapkan cintanya. Zhang Rou memegang sapu tangan sutra putih di tangannya, dengan tekad dan tekad muncul di matanya. Liu Chuan, oh Liu Chuan, kamu harus kembali hidup-hidup. Keluh Zhang Rou. Gulungan tangan itu awalnya merupakan hadiah perpisahan untuk Liu Chuan, tetapi seluruh perjalanannya terlalu terburu-buru. Zhang Rou bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan sapu tangan ini ketika dia sudah berpisah dengan Liu Chuan. Saudara Ganlang, ayo istirahat. Lembah dingin begitu besar, apakah kita akan membalikkan lembah dingin sepenuhnya? Yang Dao mengeluh lagi dan lagi. Jadi bagaimana jika kamu membatalkan semuanya? Saya harus menemukan Liu Chuan, kata Liu Ganlang dengan marah. Saat ini, hari sudah larut malam dan seluruh lembah dingin menjadi sunyi. Tidak peduli apakah itu binatang iblis atau pejuang, mereka semua memilih untuk beristirahat. Tapi Liu Ganlang tidak mau. Tuan mudanya yang maha kuasa sebenarnya ditipu oleh Liu Chuan, yang merupakan karakter yang tidak memiliki peringkat, untuk melarikan diri. Liu Ganlang tidak lagi rasional.
Jika mereka terus mencari seperti ini, bagaimana mereka bisa menemukannya? Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak dapat menemukan tempat untuk melampiaskan amarah di hatinya. Hei, Kak Gan, itu tidak boleh berlebihan kan? Kalaupun kamu ingin mencarinya, paling tidak kamu harus mencarinya di siang hari. Bagaimana niatmu mencarinya di malam hari? Kata Yang Dao. Liu Ganlang memandang Yang Dao dengan marah. Jika kamu ingin kembali, kembalilah sendiri. Yang Dao menghentikan langkahnya, dan dalam sekejap mata, Liu Ganlang sudah berjalan beberapa puluh meter ke depan. Yang pertama tidak punya kata-kata, tapi keinginan untuk mengutuk, tapi tak berdaya, karena dia sudah ada di sini, dia hanya bisa mengikuti Liu Ganlang. Mengobrol, sekelompok kelelawar mendekat dari kanan Liu Ganlang. Saat mereka hendak bertabrakan dengan Liu Ganlang, kelelawar memilih untuk menghindar. Namun, sepertinya seseorang tidak ingin mereka menghindarinya. Liu Ganlang, yang tidak dapat menemukan tempat untuk marah, berteriak. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh roh bela diri merah, seolah-olah dia akan membakar segala sesuatu di dunia. Sayangnya kelompok kelelawar ini menjadi sasaran ventilasi Liu Ganlang. Mereka baru saja diintimidasi oleh orang yang tidak tahu malu, dan bahkan sarang mereka telah dirampas. Tanpa diduga, seluruh klan mereka dimusnahkan. Ketika Yang Dao bergegas, lingkungan Liu Ganlang sudah dipenuhi kelelawar, udara mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak, tidak terkecuali Liu Chuan. Dia memegang peta lembah dingin di tangannya dan merenung dalam waktu lama, tidak tahu kemana dia harus pergi melawan monster untuk naik level. Juga, harta karun apa yang ada di peta harta karun yang diberikan kepadanya oleh sistem. Kapan kita akan menemukan harta karun itu? Ini juga merupakan masalah. Pada akhirnya, Liu Chuan memilih suatu wilayah. Aduh. Dengan suara kokoh, Liu Chuan tahu bahwa dia telah mencapai wilayah monyet merah. Hehe, semuanya, maafkan aku, tapi ini salahmu karena gila. Aku juga orang gila, jadi tidak ada yang datang untuk membunuhmu, tapi aku melakukannya. Liu Chuan berjongkok di atas pohon besar dan melihat semuanya. Di tengah cekungan, monyet merah sangat mudah dikenali. Di kawasan hijau subur, warna merah terlihat sangat jelas. Titik merah di bawah semuanya adalah poin pengalaman. Liu Chuan melihat dan meneteskan air liur. Ini tempat yang tepat, ada banyak monyet merah. Itu sudah lebih dari cukup. Setidaknya ada 1000 orang. Jika dia bisa mendapatkan semua poin pengalaman ini, dia pasti akan maju ke tahap kelima transformasi tubuh. Pengalaman. Liu Chuan hanya memiliki pengalaman di matanya. Sekali lagi, Liu Chuan bergerak, dia bergegas menuju tengah cekungan. Gugu, monyet merah jelek berwajah dewasa sedang berbaring malas di batang pohon sambil menggigit buah. Mereka sudah terbiasa dengan gaya hidup santai. Siapa yang mengira bahaya akan datang? Ekspresi monyet merah malas itu langsung berubah. Ia meringis dan meraung ke arah pohon di seberangnya. Lampu merah di matanya tampak seperti hendak melahap seseorang. Sial, binatang iblis peringkat 5. Besar sekali. Aku penasaran berapa banyak pengalaman yang dimilikinya. Fisik monyet merah telah melebihi ekspektasi Liu Chuan. Berbeda dengan kera yang ia kenal, kera merah itu perawakannya lebih besar entah berapa besarnya. Liu Chuan tahu, monyet merah itu pasti tidak mudah untuk dihadapi. Hanya dengan melihat bulunya yang merah, terlihat seperti pisau dan tombak, pasti sangat tangguh. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh monster semacam ini, jadi Liu Chuan sangat bersemangat. Mengaum, monyet merah itu mengaum keras dan mengusir Liu Chuan, orang luar itu. Monyet merah menjalani kehidupan yang damai selama bertahun-tahun, namun tetap tidak mau melakukan apapun. Ayo, sayang, Liu Chuan menyeringai dan mengeluarkan tombaknya. Monyet merah melihat bahwa Liu Chuan tidak berniat untuk pergi, ia mengangkat kaki depannya, dan seperti bola meriam, tubuhnya terbang ke arah Liu Chuan, dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Mengepalkan tombaknya erat-erat, dia mengaktifkan jurus lurus ke depan, menyebabkan semangat bela diri di sekujur tubuh Liu Chuan terbakar. Ledakan, asteris tubuh Liu Chuan terlempar, pohon besar setebal ember air bergetar terus-menerus. Yang diinginkan Liu Chuan adalah kekuatan absolut. Kecepatan dan keterampilan absolut tidak berguna di hadapan kekuatan absolut. Ini adalah iblis. Bukan karena iblis tidak tahu cara menggunakan keterampilan, tetapi dia meremehkan penggunaannya. Majulah dengan berani dan hadapi musuh secara langsung.
Ujung tombaknya pun semakin cemerlang. Tujuannya adalah menembus segalanya. Mengaum, monyet merah juga tidak takut. Jelas sekali bahwa ia memiliki kepercayaan diri yang kuat pada tubuhnya sendiri. Seketika, monyet merah dan Liu Chuan bentrok. Monyet merah itu menamparkan kepala tombaknya dengan kekuatan yang sangat besar, menyebabkan Liu Chuan gemetar. Itu benar-benar binatang goblin, aku suka kekuatan seperti ini. Seorang manusia dan seekor monyet turun ke arah yang berlawanan. Oh, monyet merah terus menamparkan tanah dengan telapak tangannya. Jelas sekali, itu menyakitkan. Lagi, Liu Chuan berdiri tegak dan mengatur ki di tubuhnya, lalu memulai serangannya lagi. Maju dengan berani, dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ujung tombaknya sepertinya terbungkus dalam roh bela diri merah, menjadi sangat tajam. Monyet merah masih mengulurkan telapak tangannya. Kali ini, sedikit berbeda. Kaca, asteris, samar-samar terdengar suara patah tulang. Telapak tangan monyet merah telah ditembus oleh Liu Chuan. Dalam sekejap, monyet merah yang mengamuk itu memperlihatkan ekspresi ketakutan sambil melolong sedih. Au! Dedaunan bergetar dan terdengar suara gelombang menyebar. Itu pasti akan membuat khawatir teman-temannya. Bangkit! Liu Chuan mengangkat tombaknya dengan kedua tangan, otot-otot di tubuhnya menegang, sekeras batu. Liu Chuan dengan paksa mendorong monyet merah itu ke atas, dan monyet itu terbang ke belakang. Monyet merah itu menabrak pohon besar dari pinggang ke atas. Monyet merah segera bangkit dan terus meratap. F-Cek, dengan tubuh aneh seperti itu, kenapa kamu memanggil pembantu untuk datang dan bertarung denganku? Tidakkah kamu ingin berakhir seperti ini? Liu Chuan kagum dengan kekuatan pertahanan monyet merah. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri memiliki kekuatan pertahanan seperti itu? Bahkan Liu Ganlang, yang berada di lapisan transformasi tubuh ke-8, tidak bisa. Aku tidak mungkin memiliki tubuh yang menakutkan seperti itu. Ayo, lanjutkan. Liu Chuan sangat menyukainya sehingga dia perlu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengembangkan mantra mandi darahnya. Dia perlu mengeluarkan roh bela diri dan iblisnya sendiri dengan keras. Semangat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini adalah perasaan yang belum pernah dinikmati Liu Chuan sebelumnya. Ledakan terus-menerus datang dari cekungan yang tenang, Liu Chuan menggunakan lurus ke depan berkali-kali saat dia menyerang dengan kekuatan penuhnya. Hutan yang subur dan menghijau telah terdistorsi dan berubah bentuk. Kekuatan dan kecepatan Liu Chuan semuanya telah mencapai batasnya. Dalam waktu singkat, ketika dia bertukar pukulan dengan monyet merah, Liu Chuan juga mengetahui dengan jelas amarah monyet merah itu. Namun, dia terlalu tidak fleksibel dan tidak memiliki banyak trik, apalagi mengetahui cara menemukan kelemahan musuh. Monyet merah yang menyedihkan itu dimainkan seperti mainan oleh Liu Chuan. Jika Liu Chuan ingin membunuh monyet merah, itu hanya dalam hitungan menit. Liu Chuan menyerang ke depan dengan berani dan menyerang lagi dan lagi, semangat juang Liu Chuan tinggi, dia berkeringat deras, dan saat dia semakin bersemangat, Liu Chuan mendengar suara, uap. Bala bantuan monyet merah telah tiba. Untuk menghadapi monyet, Liu Chuan masih memiliki kepercayaan diri. Untuk menghadapi banyak dari mereka, Liu Chuan tidak memiliki kepercayaan diri itu. Semua binatang buas ini hanya bermain-main dengan nyawa mereka, dia tidak mampu untuk mengambilnya. Mati! Ujung tombak Liu Chuan membentuk lengkungan yang indah saat dia membidik titik lemah monyet merah, lehernya. Itu secepat kilat. Ketika Liu Chuan mendarat di tanah, monyet merah itu masih berdiri di tempat yang sama, menatap Liu Chuan, seolah berkata, bagaimana ini mungkin? Detik berikutnya, kepala monyet itu jatuh ke tanah seolah-olah meluncur dari lereng yang mulus, darah muncrat ke udara. Ding dong, Liu Chuan telah membunuh binatang iblis peringkat 5, monyet merah. Memperoleh 100 EXP, 100 poin pengalaman. Liu Chuan tidak berani mempercayainya. Pengalaman di sini terlalu banyak. Selama dia membunuh 100 monyet merah, dia bisa dengan mudah memasuki tahap kelima transformasi tubuh. Jika pikiran Liu Chuan diberitahukan kepada orang lain, mereka pasti akan menyebutnya palsu. Sial, apa maksudnya 100 monyet merah? Binatang-binatang ini terbuat dari besi, dan kekuatan mereka sangat besar. Belum lagi seorang seniman bela diri di tahap kelima transformasi tubuh. Bahkan seorang seniman bela diri di tahap ke-6 pun tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Membunuh 1 atau 2 orang tidak akan menjadi masalah. Jika dia membunuh terlalu banyak dari mereka, dia tidak akan dibunuh oleh monyet merah, tapi dia akan kelelahan sampai mati. Yang diuji adalah ketahanan.
Saat salah satu monyet merah mati, 3 monyet merah melompat keluar. Melihat rekannya telah dipenggal, ia mengeluarkan tangisan yang tragis dan pada saat yang sama, menerkam ke arah Liu Chuan seolah-olah ia sudah gila. Ada 3 orang, Liu Chuan tidak berani gegabah. Bang-bang, suara kekerasan terus bergema di cekungan saat pohon demi pohon tumbang. Bahkan Liu Chuan tidak berani terus bertarung seperti ini. Setelah membunuh 8 monyet merah, Liu Chuan lari. Binatang buas ini terlalu menakutkan, semakin banyak membunuh di belakang. Jika Liu Chuan tidak lari sekarang, dia pasti akan tercabik-cabik. Fiuh, saya hampir tidak mati, ini bermain api. Liu Chuan melompat keluar dari baskom. Begitu dia meninggalkan baskom, monyet merah tidak akan mengejarnya lagi. Kalau tidak, Liu Chuan tidak tahu harus berbuat apa. Monyet merah dengan marah mengutuk mereka dari perbatasan, sementara Liu Chuan sedang bersandar di pohon besar dan beristirahat. Hehe, apakah kalian tidak bahagia? Anda ingin memukul saya? Ayolah, kutukan. Aku akan menyuruh kalian memarahiku, tapi aku tidak mengerti apa-apa. Cek-cek, binatang buas ini sungguh kejam. Pakaian Liu Chuan telah terkoyak-koyak, dan ada darah di sekujur tubuhnya. Satu demi satu, luka mengejutkan muncul di tubuh Liu Chuan. Hari pertama, hari kedua, dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Meski bukan waktu yang lama atau singkat, itu sudah mengubah Liu Chuan menjadi orang liar. Mereka hanya bisa menggunakan dedaunan sebagai pakaian. Bagaimana dengan pakaian aslinya? Sudah lama terkoyak-koyak, dan bahkan tidak ada abu yang tersisa. Dengan bekas luka baru dan lama di tubuh Liu Chuan, mustahil untuk mengatakan bahwa masih ada sepotong kulit bagus di tubuhnya. Hei, larilah, cepat dan bawa mereka ke dalam mangkuk. Liu Chuan mengejar salah satu raja kera merah di sini. Dari sini terlihat betapa tertekannya si monyet merah. Ketika semua orang berkumpul dan bersiap untuk mengeroyok Liu Chuan, bocah ini telah menyelinap pergi lagi. Sekarang, bahkan raja kera merah dikejar-kejar oleh Liu Chuan. Berhenti di sana, Liu Chuan seperti orang liar yang sedang berburu. Dia melemparkan tombaknya sendiri yang kebetulan menusuk ekor monyet merah itu. Kali ini monyet merah tidak bisa melarikan diri. Liu Chuan segera berlari mendekat, Raja Kera Merah berbalik dan memandang Liu Chuan dengan ketakutan dan gentar, tubuhnya gemetar tak terkendali. Gugu, gugu, Raja Kera Merah sepertinya ingin berbicara dengan Liu Chuan. Tapi Liu Chuan tidak bisa mengerti, bajingan, apakah kamu memohon padaku? Raja Kera Merah mengangguk dan melanjutkan, gugu. Saat ini, beberapa monyet merah yang melindungi Raja Kera Merah datang. Melihat raja mereka dalam keadaan yang menyedihkan, saat mereka hendak membantu Raja Kera Merah, monyet merah berhenti bergerak setelah beberapa kali berseru sepertinya Raja Kera Merah benar-benar memohon ampun. Hehe, perasaan ini lumayanlah. Suatu hari nanti, Liu Ganlang juga akan berakhir seperti ini. Liu Chuan bersumpah. Liu Chuan berpikir sejenak, lembah dingin, tempat berkumpulnya para binatang, juga merupakan tempat pemakaman bagi prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Banyak prajurit yang mati, mayat dan tulang mereka sulit ditemukan, jadi harta karun di tubuh mereka pasti ada di dalam lembah yang dingin. Gugu, monyet merah menunjuk ke dalam, lalu menyingkirkan rumput liar dan berjalan masuk. Liu Chuan mengikuti mereka masuk, mengeluarkan bau menyengat dari dalam gua. Ini bukanlah poin utamanya adalah ada sekumpulan tulang di dalam gua, sepertinya ada prajurit yang tidak beruntung telah mati di sini. Gugu, monyet merah berlari ke belakang tulang putih dan menggali beberapa batu, setelah itu ia mulai mengeluarkan suara asteris skuyak asteris, dan sebuah batang hitam muncul di depan Liu Chuan. Pada saat itu, pikiran Liu Chuan bergetar, benda seperti batang hitam itu sepertinya memiliki semacam kekuatan sihir. Saat benda itu memanggil Liu Chuan, memberinya keinginan kuat untuk mendapatkannya. Tongkat hitam itu bukanlah barang biasa. Liu Chuan perlahan berjalan mendekat dan mengambil tongkat dari monyet merah. Pinggangnya langsung bengkok dan dia hampir menjatuhkan tongkatnya. Berat tongkatnya melebihi ekspektasinya. Liu Chuan sedikit mengernyit, mengambil tongkat itu, dan membelainya dengan satu tangan. Aneh, sebenarnya bahan apa yang digunakan untuk membuat tongkat ini? Sangat berat. Liu Chuan bergumam pada dirinya sendiri, merasa itu sangat aneh. Liu Chuan telah datang ke dunia ini beberapa waktu yang lalu, jadi dia memiliki pemahaman kasar tentang dunia ini. Dia juga memiliki pemahaman umum tentang bahan yang digunakan untuk menempas senjata,
tetapi tidak ada satupun bahan yang dapat memiliki kepadatan setinggi itu. Batang yang panjangnya 1 meter dan tebal 10 cm sebenarnya memiliki berat 6 atau 700 jin. Ini terlalu menakutkan. Batang itu benar-benar hitam, sehingga mustahil untuk melihat apapun di atasnya itu. Ada aura misterius yang datang darinya. Gugu, monyet merah sepertinya bertanya pada Liu Chuan apakah dia puas dengan tiang ini. Liu Chuan menganggukkan kepalanya sedikit. Lumayan. Jika tongkat ini bisa digunakan sebagai tombak, pasti luar biasa. Baiklah, aku tidak akan membunuhmu. Saya masih harus berterima kasih karena telah memberi saya harta yang begitu bagus. Petik 2. Setelah itu, Liu Chuan membiarkan Raja Kera Merah keluar terlebih dahulu. Dia mempelajari gua itu sendirian, melihat apakah dia dapat menemukan benda lain di tongkat itu. Setelah meneliti beberapa saat, Liu Chuan tidak menemukan apapun. Tepat ketika Liu Chuan ingin melakukannya bangkit dan pergi, sesuatu menghentikan langkahnya. Liu Chuan menggerakkan kakinya untuk melihat, dan matanya langsung berbinar. Cincin. Liu Chuan membungkuk dan mengambil cincin itu di tanah. Dia tidak menyadarinya sekarang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan sesuatu yang besar. Demikian pula, cincin ini seluruhnya berwarna hitam. Berbeda dengan tongkatnya, cincin ini memiliki beberapa ukiran yang tidak dapat dipahami orang. Siapa peduli, meski Laozi tidak tahu terbuat dari bahan apa, tapi bukan berarti orang lain tidak tahu. Jika suatu saat ada yang menawarkan harga mahal agar saya bisa menjual Anda, maka saya tidak akan rugi. Liu Chuan tidak pernah menyangka bahwa cincin ini akan memiliki kegunaan yang begitu besar, paling-paling, cincin itu akan dijual dengan harga yang sedikit. Siapa tahu, karena cincin inilah Liu Chuan mendapat sederet kejutan. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang akan dikatakan nanti. Setelah meninggalkan baskom tempat monyet merah berada, Liu Chuan bereksperimen dengan kekerasan tongkat hitam. Dia telah mencapai tahap keempat transformasi tubuh, dan dia telah mengalami ujian selama hampir setengah bulan oleh monyet merah. Hanya dengan sedikit kekuatan, Liu Chuan dapat memecahkan material bermutu rendah. Adapun tiang hitam ini tidak bergerak sama sekali. Liu Chuan telah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi tetap saja tidak ada gunanya. Titik. Di bawah air terjun tak dikenal di lembah dingin, suara air mengalir terdengar. Liu Chuan sedang berdiri di tirai air, mendemonstrasikan gerakan lurus ke depan. Adapun senjata Liu Chuan, sudah menjadi tiang hitam itu. Liu Chuan telah memberi nama keren pada tiang hitam itu. Serang ke depan dengan berani. Liu Chuan tiba-tiba menggunakan gerakan paling kuat dan kurang ajar yang pernah dia lakukan, tongkat hitamnya menusuk ke dinding batu yang keras. Kaca, asteris, seolah-olah langit runtuh dan bumi retak. Batang hitam itu menghantam dinding batu, menciptakan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Retakan terpanjang setidaknya memiliki panjang 6 atau 7 meter. Bagus, ini bagus. Liu Chuan menyeka noda air di wajahnya. Setelah 2 hari mengenal, Liu Chuan kurang lebih telah beradaptasi menjadi tongkat hitam. Setelah menggunakan belati hitam, karena beratnya belati hitam, Liu Chuan tidak dapat menggunakan lurus ke depan dengan lancar. Namun, itu hanya sebatas fluiditas. Agar aliran lurus ke depan lancar, ia masih perlu terus mengasahnya. Karena beratnya tongkat hitam, kekuatan penyerang meningkat dengan berani. Ini tidak akan berhasil, aku masih agak kesulitan dengan beban tongkat hitam itu. Aku harus mencari tempat untuk melatih kecepatanku. Liu Chuan kemudian mengeluarkan peta lembah dingin, dan bersiap mencari tempat naik level berikutnya untuk melawan monster. Lembah Ular Roh. Liu Chuan menunjuk dengan jarinya dan memastikan lokasi selanjutnya. Ular Roh, binatang iblis peringkat 5. Itu adalah binatang iblis yang ringan. Meski tidak memiliki banyak kekuatan, ia bisa membunuh dan tidak berbentuk. Dengan kecepatan secepat kilat, racun yang kuat itu sangat menakutkan. Seluruh tubuh roh ular dipenuhi dengan harta karun, kulit ular, empedu ular. Jika dia beruntung dan bisa mendapatkan endokristalin, Liu Chuan akan kembali melihat gunung emas dan perak di depannya. Endokristalin ular roh peringkat 5, bahkan yang kualitasnya paling rendah pun bisa dijual seharga 4 hingga 5.000 koin emas. Jika ada sekitar 100 elang ilahi, semuanya bisa dijual untuk bersenang-senang. Divine Eagles adalah tipe manusia yang sama dengan mobil di bumi. Mereka adalah simbol status, jaminan wajah, dan apapun yang terjadi, mereka harus mendapatkan sesuatu untuk dinikmati. Baiklah, ayo pergi ke lembah ular roh.
Spirit Serpent Valley, aku datang. Setelah aku mencapai tahap kelima transformasi tubuh, harta karun dari peta harta karun akan menjadi milikku. Titik. Kekuatan yang bisa menembus langit. Secepat kilat, batang hitam menimbulkan gelombang ratapan di udara, satu demi satu ular warna-warni menerkam ke arah Liu Chuan seperti hujan. Liu Chuan melambaikan tongkat hitam di tangannya, dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga bahkan angin pun tidak dapat melewatinya. Desir-desir-desir, lebih dari 10 ular roh diiris-iris, mengeluarkan bau amis. Ding dong, Liu Chuan menerima 120 poin pengalaman, dia menerima. Suara-suara yang memperoleh pengalaman ditambahkan bersama-sama membuat sulit bagi siapapun untuk mendengarnya dengan jelas. Sudah 5 hari sejak Liu Chuan maju ke transformasi tubuh tingkat kelima, dan koordinasinya dengan tongkat hitam bahkan lebih lancar. Pada hari pertama, Liu Chuan lebih menderita pada tubuh ular roh daripada pada monyet merah. Ular roh itu terlalu cepat dan tubuh mereka kecil. Ingin memukul mereka bukanlah perkara mudah. Digigit ular roh bukanlah lelucon. Pada awalnya, Liu Chuan hanya bisa memancing 1 atau 2 dari mereka untuk bermain dengannya. Setelah dia dipromosikan ke transformasi tubuh tahap kelima, Liu Chuan berani masuk untuk menangani tumpukan ular roh. Hehe. Jika aku cukup berani untuk bekerja dengan tongkat hitamnya, itu akan menyelamatkanku dari banyak masalah. Saat ini, aku bisa menangani sekitar 15 ular roh sekaligus. Jika aku lebih familiar dengan mereka, 20, 30 seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah membunuh ular roh, Liu Chuan menguliti mereka, mencabut gigi mereka, mencari endokristalin, dan membersihkan semua barang berharga. Liu Chuan kemudian terus memikat roh ular. Ini adalah siang dan malam di mana Liu Chuan tinggal. Liu Chuan beringsut menuju pusat lembah yang dingin. Saat kekuatannya meningkat, Liu Chuan akan masuk. Pada saat kekuatannya hampir sama, dia akan berada dekat dengan lokasi yang ditandai di peta harta karun. Seminggu telah berlalu dalam sekejap mata. Melawan ular roh, Liu Chuan sudah sangat familiar dengannya, dan keterampilan tombaknya, yang mampu maju dengan berani, telah meningkat pesat. Setiap gerakan, sangatlah kuat, seperti kilat. Malam itu, seperti biasa, Liu Chuan kembali ke tempat persembunyiannya untuk beristirahat setelah membunuh roh ular. Dia meminum beberapa pil dan berkultivasi dengan menyilangkan kaki. Liu Chuan melepaskan persepsinya sendiri dan merasakan kemisteriusan dunia ini. Para pejuang dilatih untuk menyatu dengan surga, dan kekuatan alam tidak terbatas, sehingga manusia bahkan tidak dapat disebutkan dalam satu nafas. Inilah yang kami maksud dengan memahami Dao. Jika seseorang memahaminya, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Setelah teknik resolusi Tuan Besar selesai, Liu Chuan mulai mengedarkan mantra mandi darah lagi. Dibandingkan dengan pejuang lainnya, Liu Chuan sebenarnya telah mengembangkan 2 teknik budidaya yang berbeda. Namun kedua teknik budidaya ini masih mandiri. Paling tidak, mereka harus dipisahkan saat bercocok tanam. Jika mereka dieksekusi pada saat yang sama, itu berarti mendekati kematian. Liu Chuan telah memikirkan pertanyaan ini. Bisakah mereka menggabungkan resolusi overload dan mantra pertumpahan darah? Jika ya, apa manfaatnya? Imajinasinya sangat menggoda, tetapi dengan kekuatan Liu Chuan saat ini, hal itu jelas mustahil. Tidak lama setelah dia mulai mengedarkan mantra mandi darah, Liu Chuan tiba-tiba merasakan gerakan aneh, spirit ki yang kuat menyerangnya. Liu Chuan mengerutkan kening, dan segera berhenti mengedarkan ki-nya, menahan spirit ki-nya dan bersembunyi di dalam gua sebanyak mungkin. Dengan cara ini, dia dapat mencegah orang lain mengintip spirit ki-nya. Harus diketahui bahwa Liu Ganlang dan Yang Dao terus mencari Liu Chuan. Jika mereka kurang beruntung dan bertemu dengannya lagi, semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Bersembunyi, Liu Chuan menyadari bahwa aura kuat ini sepertinya bukan milik manusia, dan dia sedikit mengenalnya. Roh ular. 2 kata tiba-tiba terlintas di benak Liu Chuan. Mungkinkah roh ular yang sangat pemberani sedang mencarinya untuk membalas dendam? Tidak mungkin. Ular roh hanyalah binatang peringkat 5. Liu Chuan juga pernah bertemu dengan Raja Ular Roh sebelumnya, dan Raja Ular juga berada di puncak peringkat 5. Dia bukan tandingannya. Selain itu, binatang roh ular di lembah dingin selalu mengikuti aturan, yaitu, mereka tidak akan pernah muncul di tempat yang melebihi wilayah kekuasaannya. Lalu apa sebenarnya yang dia cari sekarang? Itu bukanlah suara yang seharusnya dibuat oleh manusia, dan area ini juga merupakan zona penyangga tanpa ada binatang iblis.
Liu Chuan tidak tahu harus berbuat apa, ketika monster di luar mendekat, Liu Chuan mendengar suara duri. Dia tidak kecil, persis seperti itu, manusia dan ular saling berhadapan. Seolah-olah udara menjadi stagnan, dan waktu sendiri terhenti. Ding dong, peralatan tambahan telah mendeteksi bos. Seekor binatang goblin dengan level yang sama dengan Liu Chuan, dengan perkiraan awal bahwa binatang goblin setidaknya berada di tingkat ke-9, akankah Liu Chuan dapat membunuhnya? Setelah membunuh mereka, akan ada hadiah besar. Petik 2. Mulut Liu Chuan bergerak-gerak. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Orde ke-9 ke atas, masih perkiraan awal, level berapa itu? Jangan mengadili kematian, yang terpenting adalah lari. Snakehead, aku akan meniduri seluruh keluargamu. Liu Chuan tiba-tiba mengutuk, kutukan ini segera membangkitkan ketidakpuasan para ikan gabus. Semburan angin amis bertiup, menyebabkan bau busuk menjadi lebih buruk, tubuh ikan gabus melesat ke depan, membuka mulutnya yang besar dan berdarah dan menerkam ke arah Liu Chuan. Saat ikan gabus hendak memakan Liu Chuan bergerak seperti sedang melarikan diri dari seekor kelinci. Yang terjadi selanjutnya adalah suara keras, dengan ledakan, tanah bergetar, kekuatan ikan gabus terlalu kuat. Liu Chuan segera merasakan retakan di atas kepalanya, sebuah batu besar terlempar ke bawah, Liu Chuan segera bergegas keluar. Dengan bantuan sinar bulan yang dingin, gua itu runtuh. Tabrakan dengan ikan gabus saja telah membuahkan hasil yang begitu besar. Jika ikan gabus itu adalah bertabrakan dengan Liu Chuan, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Sial, memang ada masalah dengan peta yang dibelinya di warung pinggir jalan. Bos, saya ingin menyapa seluruh keluarga Anda. Liu Chuan memarahi pemilik buku panduan di dalam hatinya, karena dia mengira pemiliknya sebenarnya bukan manusia. Di dalam lembah dingin, ada banyak binatang tak dikenal. Untuk bertemu ikan gabus ini, keberuntungan Liu Chuan sungguh bagus. Menoleh ke belakang 3 kali sambil berlari. Setelah berlari hanya 2 hingga 300 meter, ia langsung melihat gua yang runtuh tadi telah meledak, seolah-olah ada yang memasang bahan peledak di atasnya. Sebuah bayangan hitam keluar, mengeluarkan suara gemuruh yang pelan dan teredam. Tadi saya tidak melihatnya dengan jelas, tetapi Liu Chuan sekarang dapat melihat bahwa sepertinya ada 2 sayap kecil di punggung ikan gabus. Bagaimana ini masih seekor ular? Seekor naga. Liu Chuan segera berlari. Snakehead mengejar Liu Chuan, tubuhnya yang besar bergoyang ke kiri dan ke kanan, ekornya menyapu, mematahkan batang pohon yang tebal. Datang ke sini, dikejar oleh Liu Ganlang, Yang Dao, dikejar oleh monyet merah, dan sekarang dikejar oleh ular. Liu Chuan dikejar oleh berbagai macam orang. Apakah kamu berani mengejarku dengan cantik? Ini tidak adil. Di lembah yang tenang dan dingin, terlihat pemandangan seekor ular mengejar manusia. Hanya saja tidak ada yang bisa melihatnya. Untungnya, kecepatan ikan gabus itu tidak terlalu cepat, setidaknya tidak secepat Liu Chuan. Meskipun indera ikan gabus kuat, tubuhnya sangat besar, jadi Liu Chuan berlari menuju tempat sempit untuk bersembunyi. Sangat sulit bagi ikan gabus untuk melewati tempat-tempat ini. Liu Chuan melarikan diri tanpa berhenti untuk makan dan tidur, ikan gabus mengejar tanpa usaha apapun. Setelah seharian mengejar, Liu Chuan menyadari bahwa meskipun dia dapat meningkatkan jarak antara dia dan ikan gabus akan segera menemukannya lagi. Liu Ganlang dan Yang Dao mengejarnya, tapi dia masih bisa melarikan diri. Snakehead mengejarnya, bagaimana dia bisa melarikan diri? Tentu saja, ada satu jalan lain yang bisa dipilih Liu Chuan, yaitu keluar dari lembah yang dingin. Tidak peduli seberapa kuat ular itu, dia tidak akan berani keluar dari lembah yang dingin. Namun, jika Liu Ganlang dan Yang Dao menunggu di pintu keluar, bukankah dia akan mencari kematiannya sendiri? Kemana dia bisa lari? Ini adalah pertanyaan yang sangat serius. Liu Chuan hanya bisa melarikan diri, dan mengambil langkah demi langkah. Setelah hari ketiga, Liu Chuan baru saja beristirahat sejenak di atas pohon besar ketika suara ikan gabus kembali terdengar. Setelah Liu Chuan menghela nafas, dia hanya bisa terus melarikan diri. Sambil berlari, Liu Chuan juga memikirkan cara untuk melarikan diri dari ular, yaitu dengan lari ke tempat di mana monster tingkat tinggi berada. Biarkan ular itu bertarung dengan binatang tingkat tinggi, ada kemungkinan dia melarikan diri. Saat Liu Chuan berlari, dia mengeluarkan cermin untuk melihat di mana binatang iblis tingkat tinggi itu berada. Tidak masalah apakah dia tidak melihat atau tidak, ketika dia melihatnya, dia sebenarnya
Dekat dengan lokasi peta harta karun, Liu Chuan memutuskan untuk mengikuti rencananya. Karena masalah ini akan berkembang seperti ini, saya akan mengikutinya. Saya akan memancing ular ke peta harta karun, pasti ada beberapa binatang berlevel tinggi. Jika kepala ular bertarung dengan binatang goblin di sana, dia akan bisa mendapatkan hasilnya. Setelah mengambil harta karun di sana, dia kemudian melarikan diri dari kejaran ular, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Seperti itu, Liu Chuan menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mendekati lokasi peta harta karun. Setelah Liu Chuan menggunakan kecepatan penuhnya, tidak butuh waktu lama untuk melepaskan diri dari ular itu. 3 hari kemudian, Liu Chuan tiba di lokasi yang ditandai di peta. Ini adalah sebuah lembah, dan dari sisi Liu Chuan, hanya ada 1 jalan keluar. Liu Chuan bersembunyi di atas pohon besar di pintu masuk lembah dan mengamati pergerakan di dalamnya. Ledakan, dentang-dentang, Liu Chuan samar-samar bisa mendengar suara pertempuran yang datang dari lembah. Sesuatu sedang terjadi di lembah. Liu Chuan perlahan mendekat, dia harus terlebih dahulu mencari tahu situasinya, mungkinkah seseorang telah mengalahkannya. Saat mereka semakin dekat, suara perkelahian semakin keras. Di saat yang sama, mereka mengeluarkan aura yang sangat berbahaya. Aura yang sangat kuat, Liu Chuan bisa merasakan bahwa mereka yang bertempur di dalam, jelas bukan prajurit tingkat rendah. Tingkat ke-6 transformasi tubuh, 7 tingkat, atau 8 tahap. Sial, tiba-tiba, mata Liu Chuan berbalik, melalui hutan lebat, dia melihat pusat pertempuran. Gelombang kemarahan dan kebencian menyebar di hatinya. Apa yang dilihat Liu Chuan tidak lain adalah Liu Ganlang dan Yang Dao. Mereka adalah musuh yang tidak bertemu, namun dia sebenarnya bertemu dengan 2 orang di sini. Keduanya awalnya berpenampilan anggun dan mengenakan pakaian mewah. Rambut mereka juga cerah dan cerah, tapi sekarang, keduanya telah berubah total. Pakaiannya compang camping dan rambutnya acak-acakan. Dia tampak sangat miskin. Keduanya memegang pedang panjang di tangan mereka. Liu Chuan dapat dengan jelas melihat semangat bela diri di pedang, yang berada di alam transformasi tubuh tingkat 8. Seorang jenius yang akan melangkah ke 9 tahap transformasi tubuh, memiliki semangat bela diri yang begitu kaya dan padat bahkan Liu Chuan iri pada mereka. 2 ahli tingkat jenius telah jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan, siapa yang mereka lawan? Siapa yang bisa memaksa mereka menjadi seperti ini? Kak Gan, aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu dengan binatang peringkat 9 seperti badak lapis baja. Kita sungguh beruntung, badak lapis baja. Binatang yang sudah punah, kekuatannya luar biasa. Huff, jadi bagaimana jika kamu adalah badak lapis baja? Di bawah seranganku, tidak akan lama lagi kamu akan menjadi mayat. Haha, aku suka karisma seperti ini. Kakak Gan, sarang badak lapis baja pasti merupakan harta karun yang besar, jika tidak, ia tidak akan melawannya sampai mati. Ini dia, Kakak Gan. Hati-hati, 2 kata sampai ke telinga Liu Chuan. 1 kata pada satu waktu. Badak lapis baja, bos besar lainnya, sarang badak lapis baja, pastinya merupakan lokasi yang ditentukan oleh peta harta karun. Binatang iblis peringkat 9, kekuatan yang sangat menakutkan, tepat. Akan lebih baik jika dia bisa menggunakannya untuk mengganggu ikan gabus. Dalam sekejap mata, suara guntur yang menggelegar terdengar saat badak lapis baja yang sangat besar muncul. Kulitnya yang keriput sama sekali tidak rusak. Betapa mengerikannya pertahanan itu. Harus diketahui bahwa Liu Ganlang dan Yang Dao, 2 pejuang kuat ini, bertarung dengan badak lapis baja. Badak lapis baja mengeluarkan napas marah, terlihat sangat menyeramkan. Badak lapis baja mengayunkan kepalanya dan menyerang mereka berdua. Liu Ganlang dan Yang Dao menghindar ke samping. Puff, puff. Dalam waktu singkat, tidak diketahui berapa kali pedang Liu Ganlang dan Yang Dao menembus tubuh badak lapis baja. Setiap kali, itu hanya akan mengeluarkan suara yang membosankan, tetapi mereka tidak dapat melihat bahwa badak lapis baja terluka. Adegan pertempuran sungguh luar biasa. Liu Chuan memperhatikan dengan matanya, dari percakapan antara yang kuat dan yang lemah, Liu Chuan bisa melihat perbedaan antara dia dan Liu Ganlang. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan tidak ada teknik yang bisa menggantikannya. Kula badak yang tajam menjadi senjata paling ampuh bagi badak lapis baja. Badak lapis baja mengayunkannya lagi dan lagi. Liu Ganlang dan Yang Dao tidak berani melawannya secara langsung, mereka hanya memiliki kemampuan untuk melawan. Mengaum,
Badak lapis baja meraung lagi dan lagi. Bajingan, lihat aku memotong klaksonmu. Liu Ganlang menebas dengan pedangnya, bertujuan untuk bertabrakan dengan kula badak. Agaknya, dia menggunakan keterampilan bela diri tingkat tinggi, gelombang udara tersebar lapis demi lapis, dan udara sangat panas. Liu Ganlang, Yang Dao, kalian berdua idiot, bertarunglah perlahan, tunggu aku pergi mengambil harta karun itu, lalu aku akan membantu kalian berdua. Liu Chuan siap untuk bergerak, jika dia tidak bergerak, tidak ada yang bisa dia lakukan, ular itu sudah ada di sini. Liu Chuan diam-diam menghilang dari posisi semula, mengambil jalan memutar, melewati zona pertempuran, dan terus maju ke belakang. Ketika Liu Chuan mengitarinya, dia menoleh ke belakang dan tidak bisa menahan tawa, snakehead, jadilah lebih kuat. Memikirkan bagaimana Liu Ganlang dan Yang Dao akan menghadapi badak lapis baja dan ikan gabus pada saat yang sama, Liu Chuan merasa itu lucu. Keduanya telah disiksa oleh badak lapis baja. Menambahkan ular yang hanya lebih kuat dari badak lapis baja dan tidak akan lemah, keduanya mungkin akan mengutuk keras-keras.